Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan update dan discuss lagi seputar salah satu token yang teman-teman banyak request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu Zerebro nih teman-teman. Dan tentu sebelum itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih buat Zerebro ini apa, kemudian mau tahu nih ketika price action Zerebro belum sampai ke titik harga sekarang itu bagaimana untuk analisa saya. Boleh banget teman-teman buat mampir ke video pembahasan sebelumnya yang saya upload seputar Zerebro juga. Dan setelah itu teman-teman boleh banget buat balik lagi ke video ini. Dan bahkan di sini beberapa gambarnya saya masih belum hapus teman-teman dan masih cukup valid. So buat teman-teman boleh banget buat cek ke video sebelumnya terlebih dahulu sebelum nantinya teman-teman boleh balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan disclaimer alert juga bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan seperti biasa, kalau misalkan kita coba cek by market cap atau berdasarkan kapitalisasi pasarnya, Zerebro di sini per video ini saya record ada di posisi atau ranking ke 583 dan data ini tentu saya ambil dari coinmarketcap.com yang teman-teman juga bisa lihat sendiri. Dan kalau kita coba cek dari segi open interest teman-teman di sini kita coba pindah dulu ke bagian sini. Dan dalam 24 jam terakhir, di sini tercatat open interest Zerebro ini mengalami pelemahan ya di kisaran angka minus 3,09%. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi chart, actually ini chartnya membaik teman-teman dari yang sebelumnya. Dan di sini juga saya akan coba jelasin kenapa menurut saya sedikit membaik ya buat Zerebro ini. Tapi sebelumnya kalau kita coba lihat nih dari segi Fear and Greed Index market crypto berangsur-angsur ya dalam beberapa hari terakhir ini masih terjadi atau masih berada di extreme fear teman-teman dan angkanya 20 per video ini saya record. Dan di sini ya bahkan untuk indikator altcoin season masih menunjukkan bahwa ini Bitcoin season teman-teman justru. Dan kalau misalkan kita coba lihat nih dari segi total 3, well actually di sini ada sedikit bounce yang menarik meskipun kemarin ini ada bounce lalu dibanting lagi ke bawah teman-teman karena isu tarif ya. Dan kalau kita coba intip dari Zerebro, sebenarnya terakhir kali saya bahas Zerebro itu di kisaran harga ini teman-teman. Kalian boleh banget cross check sendiri buat pembahasan Zerebro saya yang sebelumnya. Kalau nggak salah saya bahas di sekitar harga ini. Dan setelah itu teman-teman, saya sempat tarik untuk Fibonacci yang saya gambar di sini. Ini belum saya hapus teman-teman, boleh cross check di video sebelumnya saya udah gambar. Dan apa yang terjadi teman-teman kalian bisa lihat untuk Zerebro tepat bounce atau terjadi bouncing yang sangat signifikan di area 1,618-nya sesuai dengan yang pada saat itu saya mention teman-teman. So congratulations buat teman-teman yang mungkin terhindar dari kerugian atau mungkin teman-teman dapat ya some profit dari reaction ini. Congratulations banget. Saya ikut senang kalau misalkan teman-teman ada yang dapat profitnya dan untuk analisa saya bisa bermanfaat buat kalian. Dan oke, di sini akan kita hapus aja untuk bagian ini. Nah, lebih kurang seperti ini. Dan so, what next nih buat Zerebro? Yang pertama, teman-teman, di sini kita harus lihat bahwasannya Zerebro ini alih-alih dia terus turun ya, paling enggak teman-teman di sini kita dapat reaction nih di area 1,618 tadi. Dan di sini sebenarnya ada reaction yang cukup fantastis karena dia meninggalkan tail atau liquidity ya di sini ya. Di sini ada tail yang cukup signifikan dan ya mungkin beberapa teman-teman kalau misalkan ada yang punya position dengan stop loss di sini ya mungkin ini kena sweep teman-teman atau kena liquidity sweep. Dan di sini yang menarik adalah paling enggak teman-teman di sini Zerebro ini dapat rebound alih-alih dia turun terus. Di sini kalau kita tarik ke atas ini sempat rebound 100% lebih teman-teman dalam beberapa hari terakhir aja dan ini cukup menarik ya. Dan mungkin inilah salah satu trigger yang bikin teman-teman banyak request nih seputar Zerebro ini. Dan di sini yang perlu kita notice adalah yang pertama teman-teman. Di sini artinya Zerebro udah building area supportnya di kisaran harga ini teman-teman. Nah, area ini berarti kita bisa marking sebagai support area karena di sini memberikan kita reaction yang sangat menarik buat Zerebro ini. Dan actually Zerebro sekarang sedang bermain ya di range area ini dan ya teman-teman harusnya udah pada tahu ya. Jadi dia bermain di antara range area supply dan juga area demand atau supportnya di bawah sini. Dan sangat disayangkan teman-teman kemarin tuh Zerebro gagal closing di atas sini atau dia gagal bertahan ya di kisaran demand area di sini teman-teman. Yang mana pada saat dia breakout ini kan areanya jadi demand area ya. Dan sangat disayangkan ternyata dia cuman
nge-tail aja atau berubah menjadi buntutnya aja dan dia langsung turun lagi ke bawah, teman-teman. Yang mengartikan tekanan jualnya di sini itu cukup signifikan ya. Mungkin ada beberapa holder Cerebro yang melihat harganya udah cukup oke untuk mereka buang barang atau mereka closing posisinya, mereka lakukan hal tersebut dan, mengakibatkan seperti ini, teman-teman. Jadi, candlestick ini bisa merepresentasikan ya untuk, apa yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Dan dengan adanya, buntut yang sepanjang ini mengartikan tekanan jualnya cukup signifikan, yang mana dari atas sini kalau kita ukur ke bagian bawah sini, ini minusnya sangat signifikan, teman-teman, 40-an% dan ya kalian bisa lihat ya, akibat dari adanya ini untuk momentum kenaikannya Cerebro ini mulai melemah nih, teman-teman, dan bisa dikatakan untuk supply area ini belum bisa ke breakout karena, akibat di sini cuman ada liquidity sweep aja. Dan kalau kalian lihat nih kita ubah jadi line chart. Nah, sebenarnya teman-teman, Cerebro ini baru mulai coba sedikit dikit climbing up, teman-teman, dan kalian jangan terlalu, over senang dulu atau over happy dulu karena masih ada potensi dia kayak gini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih, ini tuh masih semacam ya bisa aja kita consider dia sebagai justru lower low, teman-teman. Jadi, selama untuk Cerebro ini belum bisa untuk closing di atas supply area ini, untuk Cerebro ini belum bisa kita katakan untuk momentumnya udah mulai membaik ya. Dan seperti yang tadi kalian lihat kalau kita coba ubah nih dari Eee, chart-nya dari candlestick menjadi line chart, kalian bisa lihat bahwasannya ini ada possible loh, justru masih membentuk yang namanya lower low. Jadi, kalau kalian lihat nih, dia justru bisa aja pergerakannya lebih kayak gini, teman-teman. Nah, bisa aja kan seperti ini, teman-teman ya. Jadi dia masih creating another lower low dan lower high ya lebih tepatnya. Jadi di sini bisa aja dia masih creating lower high dan ada potensi jika sesuai dengan, technical-nya justru dia masih membentuk yang namanya lower low kembali ke bawah, teman-teman. Jadi masih ada potensi kayak gitu. Dan di sini ya, untuk beberapa konfirmasi yang kita butuhkan, tentu kita membutuhkan apabila teman-teman mau Cerebro ini kembali bullish, kita membutuhkan konfirmasi bahwasannya dia harus, breakout dulu untuk area lower high-nya yang di sini dan mengonfirmasi bahwasannya dia ada potensi untuk membentuk higher high atau high yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan di sini kalau kita coba, hopiumnya ya atau kita coba bahas hopiumnya adalah Cerebro ini harus berhasil breakout dari supply area-nya sehingga breakout-nya ini tentu harus valid ya, body breakout dan di sini harapannya kayak gini, teman-teman. Jadi dia, breakout and then testing dulu baru mengalami kenaikan kembali. Mengingat memang di sini ada, fair value gap ya, kalau kalian notice di sini ada gap yang memang belum terisi, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh masih ada ya gap yang lumayan ya dan belum di-fill dan ada potensi jika memang untuk Cerebro ini berhasil breakout, teman-teman, dari supply area di sini dan menjadikannya demand area atau batu loncatan sehingga dia bisa naik ke level harga selanjutnya. Ini ada potensi untuk dia nge-fill nih fair value gap yang tertera di sini. Tapi tentu itu nggak mudah, teman-teman, mengingat kalian bisa lihat untuk, para pelaku pasar atau Fear and Greed Index aja masih di angka 20 yang artinya para pelaku pasar masih, melihat market cukup bearish dan teman-teman bisa lihat nih untuk Cerebro bahkan sebelumnya dapat reaction yang cukup negatif ketika mencoba breakout ya lebih tepatnya dari supply area di sini. So, konfirmasi yang pertama kita butuhkan adalah kita harus lihat dulu nih Cerebro untuk bisa breakout dari supply area ini dan mungkin setelah itu jika hal tersebut yang terjadi maka Cerebro ini kita patut perhatikan karena mungkin cukup menarik ya dari segi price action-nya. Namun sebaliknya juga, kalau ternyata Cerebro ini justru bukannya breakout supply area-nya, malah dia coba testing dan bahkan breakdown dari, demand area di sini, maka tentu Cerebro ini akan menunjukkan kepada kita price action yang cukup buruk karena, untuk pertama kalinya ya atau bahkan bisa dikatakan selama sejauh ini, untuk, pertama kalinya Cerebro ini dapat rebound yang lumayan, teman-teman. Bahkan ini bisa dikatakan lumayan ya dibandingkan sebelumnya kalian bisa lihat nih rebound-nya segini doang, lalu turun lagi. Ya mungkin di sini lumayan lah ya teman-teman sebenarnya dan, di sini juga sebelumnya dapat, rebound yang memang lumayan lah teman-teman sebenarnya. Tapi kalau kita lihat nih selama penurunan yang drastis ini cuman ya kehitung jari teman-teman untuk rebound yang, seperti ini. So, kita harus coba notice buat demand zone-nya juga, hopefully nggak di-breakdown dan teman-teman bisa pantau nih untuk area demand zone ini apakah next dia bisa di-testing lagi dan bisa holding atau bisa bertahan atau justru dia akan breakdown, teman-teman. Dan kayak biasa, di sini kalau breakdown ada potensi untuk Cerebro ini melanjutkan, habit-nya seperti ini. Jadi dia breakdown, testing dulu baru mengalami koreksi ke level-level harga yang sebelumnya. Dan teman-teman juga perlu waspada ya karena di sini secara stokastik RSI udah menunjukkan overbought atau jenuh beli dan ada potensi jika ini, slowing down ke bawah, ini juga ada potensi untuk diikuti ya oleh price action-nya, kayak gitu, teman-teman. Dan kalau kita coba lihat dari segi narasi, teman-teman, kita pindah dulu ke sini. Nah, dari segi narasi kalau kalian lihat ya,
Untuk social mindshare sebenarnya sangat disayangkan AI agent ini dalam 7 hari terakhir narasinya cukup melemah signifikan, yaitu di minus 41,54% dalam 7 days growth-nya. Jadi cukup, melemah ya buat narasinya dibandingkan beberapa narasi lain yang memang, cukup masih oke kayak DeFi dan lain-lain itu masih cukup menguat. Dan untuk AI-nya sendiri juga ada pelemahan dalam 7 hari terakhir di angka minus 13,41% secara social mindshare. Dan kalau kita coba lihat performanya untuk Zerebro actually ya teman-teman harus realistis ya di sini memang performanya di Q1 sangat tidak baik, minus 92,9% teman-teman. Tentu itu bukan return positif yang diharapkan ya. Dan di sini kalian bisa lihat di bulan Januari minus 84,6%, di bulan Februari minus 48,9%, dan di bulan Maret kita dapat, minus 10,4% nih di awal-awal bulan. Tapi ini masih di awal Maret teman-teman. Let's see ke depannya apakah di bulan Maret ini bisa menjadi paling enggak 1 bulan di mana Zerebro ini hijau di Q1 atau justru Zerebro ini akan menutup Q1 ini dengan full return yang merah, teman-teman. Feel free, kita diskusi di kolom komentar di bawah menurut kalian gimana seputar Zerebro ini. Dan buat kalian juga jangan lupa buat, follow Instagram account saya dengan, username yang mana tertera nih di bagian sini, teman-teman bisa follow buat teman-teman yang berkenan. Dan juga jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu teman-teman, jangan sungkan, kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik atau banyak nih yang, request juga seputar koin atau token yang teman-teman request, akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Atau juga teman-teman yang mau sekaligus support saya bisa mampir aja ke Linktree yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di bio Instagram account saya juga ada, ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya, dan di sana ada link traktir yang teman-teman bisa akses untuk request analisa koin sekaligus support saya juga, teman-teman. Dan that's all seputar analisa kali ini seputar Zerebro. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.